Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Kami masuk bulan November, bulan penuh kasih karunia Tuhan, bulan peningkatan dalam semua aspek kehidupan, bisnis, pekerjaan, juga bulan di mana kemurahan yang tidak layak kami terima, Tuhan berikan. Makin hari makin dahsyat. Kami percaya, kami pegang itu. Sekarang sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, haleluya. Katakan shalom. Gimana kabar ibu bapak saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, saya mestinya melanjutkan khotbah dengan rema atau topik blood covenant. Perjanjian darah. Tapi Tuhan mau saya menyampaikan satu topik yang lain, nanti blood covenant mungkin saya sambung Kamis atau Minggu. Saya mau menyampaikan sebab ini adalah bulan kasih karunia, bulan kemurahan. Jangan sampai iblis mencuri, membunuh, membinasakan bagian yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Maka judul khotbah saya pagi ini adalah lawanlah iblis. Baca sama-sama 2, 3. Amin. Suamimu bukan iblis, jadi jangan lawan suamimu. Istrimu bukan iblis, jangan lawan istrimu. Kok enggak amin? Tapi lawanlah iblis. Kata lawanlah iblis artinya saudaraku ini tindakan action. Anda jangan bertahan, jangan diem, tapi Anda aktif untuk berperang, untuk melawan iblis. Nah, kenapa kita mesti melawan iblis? Kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dulu, saudara. 11 dulu. Dari ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Baca sama-sama. Cara iblis nyerang kita pertama adalah dengan tipu muslihat. Bilang yang kuat. Tipu muslihat. Catat baik-baik. Taruh dalam hatimu. Cara iblis nyerang kita dengan tipu muslihat. Itu yang pertama. Terus saya baca. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan baik-baik garis bawahi. Gak ada seorang pun dari kita yang akan berhadapan muka dengan setan dalam peperangan. Iblis gak dalam bentuk saudaraku gendruwo atau kuntilanak kemudian berperang dengan saudara. Tapi peperangan saudara yaitu melawan roh-roh yang gak kelihatan. Kita gak tahu roh najis bentuknya kayak apa. Kita gak tahu roh amarah kayak apa. Roh kepahitan seperti apa. Kita gak pernah berhadapan muka dengan muka. Oke, itu garis bawahi. 13. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat sama-sama baca. Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus 14. 16 ya. Dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan, baca sama-sama, semua panah api dari si jahat. Sekarang tutup Alkitab Anda, walaupun saya tahu Anda nggak bawa Alkitab. Tapi buka hati Anda. Lihat saya baik-baik. Saudaraku, garis bawahi, peperangan kita bukan melawan bukan melawan darah dan daging, nggak kelihatan. Kemudian cara iblis menyerang kita dari zaman bahla.
sampai zaman nanti, berarti bukan hanya sekarang, dengan dua cara. Yang pertama tipu muslihat, yang kedua panah api. Yang pertama apa? Yang kedua panah api. Baik. Nah, saudara, ayat 13 kita lihat. Ambillah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Lihat saya, apa sih hari yang jahat itu, Pak? Hari yang jahat ketika dokter memvonis istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu kena kanker payudara, maybe. Kena kanker apapun. Dan dokter berkata umurnya tinggal 3 hari lagi. Apa hari yang jahat, saudaraku? Ketika, saudaraku, dokter mengatakan bahwa ditemukan kelainan di jantungmu, di ginjalmu. Apa hari yang jahat? Ketika, saudaraku, para ahli pandemi berkata akan ada gelombang COVID ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itulah hari-hari yang jahat. Apa hari yang jahat? Hari yang jahat adalah hari ketika, saudaraku, mungkin saudara, akuntan saudara, penasihat keuangan saudara mengatakan bahwa bisnis Anda nggak lama lagi tutup. Hari yang jahat ketika kita mendengar banyak bisnis, banyak mall, banyak usaha, banyak pekerjaan, banyak karyawan di PHK, banyak bisnis yang bangkrut, tiarap, dan sebagainya. Itulah hari-hari yang jahat yang engkau dan aku akan hadapi. Dan gimana kita mengadakan perlawanan? Namanya perlawanan itu bukan bertahan. Perlawanan itu aktif, Anda harus menyerang. Iblis nyerang selalu dengan 2 cara, tipu muslihat. Bapak Ibu, dan ironisnya, tipu muslihat itu, saudaraku, hari ini juga banyak di gereja-gereja. Iblis pakai pengkhotbah-pengkhotbah untuk menipu umat Tuhan. Apa sih yang iblis lakukan penipuan? Waktu dia mendatangi Adam, dia mendatangi Yesus, maka saudaraku, iblis hanya berhadapan muka hanya dengan 2 Adam, Adam pertama dan Adam terakhir. Dia nggak pernah berhadapan muka dengan saudara dan saya. Percayalah, nggak akan dia datang ke kamar saudara dalam bentuk wujud dari alam gaib muncul gitu, saudaraku. Enggak. Nah, apa yang iblis iming-imingi? Dia tipu Adam, dia tipu Yesus, dia juga tipu Anda. Dia iming-imingi sesuatu yang dia akan berikan, yang sebenarnya Anda dan saya sudah memilikinya. Saya ulangi. Iblis menipu Anda, iblis menipu Adam, iblis menipu Yesus. Dia memberikan iming-iming dengan sesuatu yang sebenarnya saudara dan saya sudah memilikinya. Mungkin Anda bingung, Pak. Oh iya, saya kasih tahu. Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, imago Dei. Jadi dia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Dia, saudaraku, sama seperti Tuhan. Iblis datang dalam bentuk wujud iblis beneran, ular. Dia datang kepada Adam dan Hawa. Dan saudaraku, dia mengatakan begini, kamu belum seperti Tuhan. Kalau kamu mau seperti Tuhan, kamu harus makan buah ini. Maka saudaraku, dari mata Adam dan Hawa melihat buah itu enak dipandang, enak dilihat. Nah, muncullah kemudian, inilah akar dosa. Akar dosa adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi akar dari dosa adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Saudaraku, Adam dan Hawa melihat buah itu enak dipandang, keinginan mata mulai muncul.
Dari keinginan mata dia nggak melawan. Dia hanya, oh iya bagus. Iblis menyerang. Maka saudaraku, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tipu sesuatu yang Adam dan Hawa sudah punya. Hari ini juga sama. Dia mencoba menipu saudara untuk sesuatu yang Anda dan saya sudah punya. Nanti saya akan jelaskan. Saudaraku, kemudian dari keinginan mata, Adam dan Hawa bertahan. Dia nggak nyerang. Maka menjadi keinginan daging. Pertama enak dilihat, kemudian kayaknya enak dimakan. Maka dimakanlah itu saudaraku. Dan kemudian ada godaan. Kalau aku makan ini, aku akan seperti Tuhan. Keangkuhan hidup, kesombongan. Saudaraku, Anda boleh lihat kehancuran keuangan, kehancuran pelayanan, kehancuran bisnis, kehancuran pekerjaan. Semua kehancuran dimulai dari akar dosa, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Iblis mendustai, iblis menipu, dia tipu-tipu sama, dia juga ngomong sama Yesus. Dia bawa Adam yang kedua, yaitu Yesus. Head to head, face to face. Dan iblis ngomong apa sama Yesus? Jika engkau anak Allah. Sudah jelas Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul Pak, betul? Saya mau tanya, Anda anak Allah? Anda dikasihi Allah? Anda berkenan kepada Allah? Mau ngejar perkenanan apa lagi? Banyak pengkhotbah berkata, ayo kejar perkenanan Tuhan. Dengan perilaku A, perilaku B, dengan begini, dengan ibadah, dengan begini. Kalau bisa, yang muncul adalah kesombongan rohani. Gue berkenan karena gue tidak seperti orang itu. Apa bedanya dengan orang Farisi yang datang ke bait Allah dan dia berkata, Tuhan, aku gak seperti pendosa itu. Aku setia ibadah, aku setia perpuluhan, aku setia begini. Sementara ada orang pendosa di situ, Tuhan, aku berdosa, aku begini. Bapak Ibu, kita kudus dalam pandangan kita karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan Anda dengan sebelah kiri, sebelah kanan Anda. Anda mungkin berkata, saya nggak mencuri seperti orang itu, saya nggak menipu seperti orang itu. Tetapi saudaraku, kamu kepahitan. Orang nggak tahu, kepahitan juga dosa, kepahitan juga kebobrokan. Saudaraku, Anda membandingkan, oh saya nggak najis, saya nggak pornografi seperti si engkoh ini. Tapi saudaraku, di satu sisi yang lain, kamu kesombongan rohani. Maka jangan bandingkan kekudusanmu dengan orang lain. Dengan Anda berkata, saya kudus karena saya nggak melakukan seperti orang itu. Coba buka, bandingkan Anda dengan kekudusan Tuhan. Maka kita semua terbuka, kotor, bobrok, nggak ada yang kudus, saudaraku. Nangkap? Iblis, saudaraku, akan menipu Anda. Dia datang kepada Yesus dan berkata, jika kamu anak Allah. Jelas-jelas Yesus anak Allah. Jika kamu pengen seperti Tuhan, jelas-jelas Adam dan Hawa, imago Dei, diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, iblis menipu kita. Kamu mau diberkati? Kamu mau begini? Kamu rajin ibadah supaya kamu diberkati, supaya Tuhan berkenan sama kamu, supaya kamu begini. Akhirnya ibadah orang Kristen nggak lebih dari orang yang berziarah ke Gunung Kawi untuk dapat sesuatu. Kita beribadah bukan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan untuk dapat perkenanan Tuhan. Kita beribadah bukan supaya Tuhan mengasihi kita, bukan supaya Tuhan memberkati kita. Semua itu sudah menjadi milik saudara. Jangan mau lagi ditipu, saudaraku. Sebab apa? Anda buka Efesus 1 ayat 1 sampai selesai, Anda akan melihat you are loved, you are blessed, you are favored, you are adopted. So Anda semua udah ngalami semua. Itu udah diberikan kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Nah, maka Bapak Ibu, ini saya kasih tahu buat saudara, banyak orang ditipu iblis, diiming-imingi setan untuk sesuatu yang sudah kita miliki. Kok gak amin, saudara?
Anda udah diberkati Tuhan? Ada umat yang sudah diselamatkan? Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Semua udah diberikan. Tapi kita ditipu oleh iblis. Sehingga motivasi kita melayani, motivasi kita beribadah berbeda karena untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Motivasi kita memberi. Saudaraku, akhirnya apa? Supaya kita menerima balasan. Anda akan kecewa. Saya banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya banyak menabur untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Saya membangun panti asuhan dengan kantong sendiri. Dan saudaraku, apa yang saya harapkan? Satu, semua yang saya tabur diberkati Tuhan. Jangan harapkan mereka balas buat saudara. Kamu akan kecewa. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kamu dapat balasannya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Oh iya. Kalau Yesus mengharapkan balasan dari Anda, kecewa. Dia mati buat Petrus. Petrus nyangkal 3 kali. Dia mati buat saudara. Banyak kita mengkhianati dia. Halo. Maka kasih Tuhan itu tak terbatas. Gak ada batasnya. Nah, kembali Bapak Ibu. Cara iblis yang pertama, nipu. Dia tipu kamu. Seolah-olah kamu itu miskin. Seolah-olah kamu itu gak punya apa-apa. Seolah-olah kamu itu, saudaraku, orang pesakitan. Seolah-olah kamu itu gak berguna. Seolah-olah kita ini, saudaraku, gak ada apa namanya. Makanya banyak orang Kristen masih minder, masih hidup di bawah rata-rata. Karena apa? Dia gak tahu siapa dirinya. Dan apa yang sudah Yesus perbuat baginya. Maka iblis nipu Anda, mengiming-imingi dengan sesuatu yang Anda dan saya sudah punya. Jangan mau dibego-begoin lagi. Jangan mau dibohong-bohongin lagi oleh setan. Segala sesuatu, 1 Korintus 3:21, segala sesuatu adalah milikmu. Milikmu. Katakan amin. Nah, saudaraku, kamu gak akan memiliki, kamu gak akan mendapatkan apa yang kamu gak sadar kamu punya. Orang baik akan mengeluarkan harta yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaannya apa? Di sini. Anda sudah punya Yesus, Anda sudah punya semuanya. Maka Bapak Ibu dengar, saudaraku. Maka Anda lihat, ya, kesehatan, kemakmuran, keselamatan, pengampunan, perkenanan, kasih Tuhan itu telah diberikan kepada saudara. Temukan itu, itulah saudara dan saya. Jangan mau ditipu oleh setan lagi. Katakan yes. Anda lihat dusta terbesar yang dilakukan setan dari zaman Adam Hawa sampai zaman kolonial Belanda, sampai zaman Majapahit dan seterusnya adalah sama. Dia akan menipu orang-orang Kristen, mengiming-imingi sesuatu yang sesungguhnya you and me sudah memilikinya. Katakan amin. Jika kamu anak Allah, jelas-jelas sudah anak. Jika kamu anak Allah, kita jelas-jelas sudah anak. Jika kamu pengen seperti Tuhan, jelas-jelas sudah seperti Tuhan kok. Tapi kita ditipu, kita mau. Maka kenapa ada orang yang gak pede, gak percaya diri? Karena dia ngerasa dia belum punya. Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Anda milik Yesus, Anda punya segalanya. Harga diri Anda, nilai Anda. Dengar, tegakkan kepalamu, jangan tundukkan kepala. Tegakkan menghadapi kehidupan. Sebab apa? Terlebih besar dia yang ada dalam diri kita daripada dia yang di luar sana. Katakan amin. Nah, baik. Terus yang kedua, ya pertama dengan tadi itu, yang kedua, iblis saudaraku menyerang kita dengan apa? Panah api. Apa sih panah api, Pak? Panah api itu intimidasi, panah api itu roh ketakutan, panah api itu teror, saudaraku. Dia akan menteror saudara dengan yang tadi macam-macam. Makanya Bapak Ibu jangan banyak nonton berita. Nontonlah Netflix. Saya bilang nonton berita nggak ada yang amin, nonton Netflix malah ketawa. Jangan banyak nonton drakor.
Anda dibodoh-bodohin, saudara itu nangis-nangis dan sebagainya, itu bohong. Annyeonghaseyo. Makanya Pak, Bu, kenapa saya minta Anda coba duduk diam. Tadi ayat 13 mana? Supaya kamu dapat berdiri. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Siapa yang mau tetap berdiri menghadapi hari yang jahat? Bahkan berjalan, bahkan berlari, tetap kuat. Seberapa baik Anda berdiri, berlari, berjalan, ditentukan seberapa baik Anda duduk dalam hadirat Tuhan. Ini yang menentukan kemenangan kita. Sebab apa? Kalau kamu nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan, kamu hanya dengar berita-berita buruk, itu akan menjadi teror bagimu. Maka yang kedua, saudaraku, iblis caranya yang pertama tadi nipu, yang kedua apa? Intimidasi, teror, nakut-nakuti, seperti singa berjalan berkeliling, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Betul? Sekarang Pak, Bu, gimana cara ngelawan setan? 2 cara. Saya mau kasih tahu dulu, saudara. Kenapa tadi kita lihat ya ayat 13 dibilang perlawanan. Efesus 6 ayat 13 perlawanan. Katakan dengan saya. Berarti Anda harus melawan. Katakan, saya harus melawan. Jangan cicing wae. Tolong perhatikan saya. Tong cicing wae, Neng. Amin. Tong cicing. Manehnya? Tudai cicing sih ya. Tong gitu. 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang ngaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Next. Lawanlah dia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti apa, saudaraku? Tuhan minta kita ngelawan. Jangan diam, lawan. Dengan apa? Iman yang teguh. Bilang kiri kanan, lawan iblis. Dengan apa? Dengan apa? Iman yang teguh. Berarti apa? Imanmu harus bertumbuh, imanmu harus berkembang, imanmu harus mengalami peningkatan. Gimana caranya, Pak, supaya iman mengalami peningkatan? Kita banyak pengkhotbah ngomong, ayo kamu harus punya iman, kamu harus punya iman, kamu harus punya iman. Gimana muncul iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam versi yang lain, akan firman berita kasih karunia. Jadi bukan firman sembarang firman, firman Kristus, firman kasih karunia. Yaitu apa? Begini Pak, Bu, waktu saya ceritakan sama Anda siapa Yesus dan apa yang sudah dia buat Anda, dan apa yang dia katakan tentang Anda, saya ngomong kepada Pak Agus Kaidun, Pak Agus tahu nggak? Yesus mati loh buat Bapak. Pak Agus tahu nggak? Pak Agus harusnya mati masuk neraka. Yesus menggantikan, dia turun ke alam maut supaya Pak Agus ke surga. Kok ada orang seperti itu ya, kok baiknya begitu? Makanya saudaraku, apa sih arti kata good news? Yaitu kabar baik yang hampir-hampir kita nggak bisa percaya. Saking baiknya, itulah good news. Katakan amin. Itulah kasih karunia. Karena apa? Saking luar biasanya kita. Masa sih kok ada orang sebaik ini? Ada pribadi sebaik ini? Itu namanya good news, itu kabar baik. Maka iman Pak Agus akan muncul. Saya bilang kepada Pak Agus, waktu dia mengalami soal kesulitan soal keuangan, saya bilang, Pak Agus tahu nggak? Raja itu kaya kan? Iya. Ini ada raja di atas segala raja, berarti lebih kaya kan? Iya. Dia rela jadi miskin. Kenapa? Dia ngambil kemiskinan Pak Agus supaya kekayaannya menjadi milik Pak Agus. Yang amin malah orang lain. Amin. Anda lihat saudaraku, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Maka ada orang-orang saudara, tadi korupsi, macam-macam. Dia pikir saudara, termasuk tadi, karena keinginan mata. Waduh, gue kalau di sini terus nggak dapat jodoh. Gue pindah gereja cari jodoh. Saya mau kasih tahu, saya pernah ketemu dengan tipe-tipe begini. Loh, saya kan udah berapa puluh tahun melayani, menggembalakan. Kalau Tuhan nggak kasih jodoh, nggak bisa kasih jodoh kamu di gereja ini, Tuhan yang sama nggak bisa kasih jodoh kamu di gereja yang lain. Mungkin iblis bisa kasih kamu
didugem. Saudara mungkin begitu. Loh iya. Betul. Satu kali saat saya masih di Budi Asih, ada satu agen asuransi yang setia komsel di rumah saya. Ibadah setia. Udah gitu saudaraku, lama-lama nggak kelihatan. Beberapa tahun mungkin saudaraku nggak kelihatan. Dilalah ketemu dengan saya di sebuah pusat perbelanjaan di Bandung, nggak usah jauh-jauh. Saya ketemu, Ci, Pak Agung, Salam. Ci, lama nggak kelihatan nih. Nggak komsel, nggak ibadah. Tugasnya udah selesai Pak di BFA. Tugasnya apa? Cari nasabah, udah dapet. Sekarang saya cari nasabah di gereja lain. Ada yang tipenya begitu. Kalau Tuhan nggak bisa berkati kamu di gereja ini, Tuhan juga nggak akan bisa berkati kamu di gereja lain. Tapi kalau Tuhan bisa berkati kamu di sini, ngapain kamu pindah-pindah? Jodoh nggak usah dicari-cari. Adam nyari-nyari, nggak dapet. Sampai sakit mata belekan, nggak dapet. Dia buka mata, lihat Adam. Dia lihat. Ada jalan kaki 4, bukan Tuhan, ini kerbau. Lihat lagi, kaki 2. Tapi jerapah. Burung merak. Sampainya Adam apa? Res. Adam tidur. Dan Tuhan ambil, saudara. Jodoh itu nggak jauh-jauh kok. Amin. Yang amin malah budame, yang muda, yang belum kawin. Budame dari tadi amin-amin terus, jangan marah, udah punya suami. Haleluya. Haleluya. Oh iya. Saudara, loh ini saya pengalaman menggembalakan, saya tahu saudara. Ya. Itu keinginan mata. Makanya orang kenapa sih korupsi? Keinginan mata. Kenapa sih saudaraku? Keinginan daging. Ya. Kenapa? Kehancuran ekonomi rumah tangga dimulai juga dari ini. Saat suami dan istri nggak punya rasa cukup. Dia pengen cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Segala sesuatu adalah milikmu. Lepaskan firman kemurahan. Kamu akan melihat kemurahan demi kemurahan akan datang. Katakan amin. Haleluya. Kesehatan kamu udah punya kok. Ngapain kamu cari-cari? Iblis nipu kamu itu. Yang kedua, intimidasi. Nakut-nakutin. Panah api si jahat. Contoh, saya pernah ngelayani jemaat. Saya nggak perlu sebut namanya. Sekarang dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia datang ke 5 dokter dan dokter berkata nggak ada sakit apa-apa. Dia pengen cari ke 6 untuk membuktikan dia sakit. Saudara, ada sampai segitunya. Ketemu saya layani. Sampai dia juga nggak berani naik pesawat. Saudaraku, sampai akhirnya saya kasih tahu apa yang kamu punya di dalam Yesus. Bla bla bla. Begitu dia ngerti, dia diberdekakan, dia dibebaskan. Dan pertama kali naik pesawat dengan saya ke Israel. Wih, luar biasa kan? Tepuk tangannya kayak burung, buat burung, kalau buat Tuhan lebih semangat dong. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kembali ke tadi, gimana supaya kita punya iman, Pak? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka saudaraku, saya juga diintimidasi, bukan hanya saudara. Ada beberapa gereja ditawarkan ke saya untuk saya beli. Ini ada gereja di Kediri. Pak Gatot orang Kediri ya? Dekat kan? Kalau mau menggembalakan saya beli itu gerejanya. Langsung saya utus ke Kediri. Loh betul ini. Saudaraku, gedung gereja IMB gereja ada jemaat. Pendetanya udah hopeless. Mau jual ke saya. Pak Geri nawarin. Saya bilang gini, bos, uang gampang dicari tapi pengerja kurang. Siapa yang mau ke sana? Mungkin Pak Geri bilang, ini aku Tuhan, utuslah Pak Agung. Sembarangan kan? Ini kalau Pak Gatot mau, saya beli saudaraku. Ini beberapa gereja. Ada di Jakarta, saya udah survei dengan Pak Tatang. Nawarin 35M, saya tawar 15.
Sembari saya juga belum tahu duitnya dari mana. Kalau saya bisa jual full timer, Pak Jumadi saya jual. Saudara, ini ya. Apa Anda nggak pikir itu serangan iblis juga buat saya? Mereka akan berkata, iblis akan ngomong, tuh kamu lihat kan, gereja demi gereja mau dijual, nggak lama lagi gereja aku mau dijual, aku belum punya gedung gereja, apa yang mau ku jual? BTC bukan punya aku, mau jual lah, kan gitu, saudara. Haleluya. Tapi iblis nakut-nakutin. Terlebih saudara, terlebih, iblis akan ngomong. Coba kamu buka mata, ada kan udah social distancing, bangku kurang, yang datang juga belum penuh. Mau apa kamu? Itu iblis. Kamu buka warung, angkringan, PPKM, orang gak boleh nongkrong. Namanya angkringan itu identik dengan nangkring. Siga burung blekok begini, itu nangkring. Kalau nggak nangkring namanya bukan angkringan. Masa angkringan saudaraku apa? Ya take away, nggak enak. Masa sambil minum jahe saudaraku, dokter, nggak enak. Nah, Anda akan diintimidasi. Wah, kamu begini. Apa jawabmu saat itu? Sama seperti saudaraku, hasil pemeriksaan dokter, bla 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 bla. Saudara, maka saya mau katakan, pertama lawan dengan iman yang teguh. Gimana supaya punya iman yang teguh? Tadi, semakin kita mendengar firman kasih karunia, semakin kita mendengar berita kesukaan, semakin kita tahu apa yang sudah Yesus lakukan buat saya, semakin kita paham siapa saya di dalam Yesus, iman dengan sendirinya muncul. Dan itulah iman yang teguh. Pada waktu iblis berkata, ya, waktu kamu tahu iblis ngomong gini, katanya kamu anak. Enggak, aku memang anak. Kamu miskin. Enggak, segala sesuatu adalah milikku. Anda lihat, Adam menyerah, Yesus melawan. Gimana cara Yesus melawan? Dengan iman yang teguh. Ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Makanya ibadah kita saat teduh kita dalam rangka kita mengenal Tuhan. Jangan waktu iblis nyerang Anda diam, kemudian ingat pendeta Agung ngomong gini, jadi apa? Ada tertulis. Apa kata iblis? Poho. Lah gimana? Ada tertulis, sebutin dong. Kalau iblis nyerang soal kesehatanmu, kamu bilang ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Kalau iblis nanya lagi, ayatnya di mana? Nanti saya telepon Pak Agung. Gitu aja. Haleluya. Katakan amin. Minimal Anda ngerti ada tertulisnya apa. Nah, kalau kamu banjiri dengan Netflix, Hansel dan Gretel, Scooby-Doo, saudaraku, waktu iblis nyerang Anda ngomong, ada tertulis apa? Kuku. Laduh, saudara. Ya, baik. Nah, itu Anda mau lawan dengan iman yang teguh? Gimana supaya imannya muncul? Semakin Anda mendengar berita kasih karunia. Saudaraku, seorang yang lumpuh di Listra, Paulus menyampaikan berita kasih karunia, imannya muncul, dan Paulus melihat orang ini bisa disembuhkan. Dia berkata, bangkitlah, berjalanlah, sembuh. Hanya firman Kristus yang bisa membangkitkan iman kita. Jangan diam, lawan dengan iman yang teguh. Jangan fokus sama setannya, tapi dengan iman. Makanya saat teduh sangat penting. Kenapa kita ibadah? Supaya kita mengenal Tuhan. Amin. Yang kedua, gimana kita melawan? Yakobus. Karena itu tunduklah kepada Allah dan, ya baca sama-sama dong yang keras. 2, 3. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Versi FAYH. Sebab itu dengan rendah hati serahkanlah diri saudara kepada Allah. Tunduk itu artinya berserah. Dan setelah berserah, lawan iblis. Katakan dengan saya, lawanlah iblis, maka iblis akan melarikan diri dari saudara. Wow, saudara dasar sekali. Iblis akan kabur dari saudara. Amin.
Haleluya. Kalau iblis nyerang saudara, lawan. Jangan diajak main gaplek, saudaraku. Jangan ajak iblis ke angkringan. Kok enggak amin? Lawan bro. Amin. Dan jangan ajak iblis ke gereja. Iblis gak akan bertobat. Nah saudaraku, saya gak mau perpanjang. Gimana sih melawan iblis itu? Maka ketika hari yang jahat tiba, dan hari ini kita ada di hari-hari yang jahat. Hari yang jahat adalah saat dokter, hasil lab, diagnosis dokter memvonis ada tumor di otak saudara, ada kanker di rahim saudara, ada kanker di darah saudara. Kemudian dokter memvonis Anda, kamu gak akan pernah punya keturunan karena suamimu begini, atau karena istrimu begini, atau begini. Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu? Maka saya katakan saudaraku, the power of no. Waktu engkau berkata tidak, engkau akan menang. Ada satu monster iblis dalam bentuk Goliat. Dia mengintimidasi Israel, dan seluruh Israel berkata, iya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup runtuh di situ. Ketakutan menguasai. Tapi ada satu orang anak muda berkata tidak, namanya Daud. Dan Anda lihat, kata tidak yang Daud lepaskan membuat dia bertempur dan mengalami kemenangan. Hal yang sama, waktu dokter memvonis Anda, yang pertama harusnya muncul dari hatimu, tidak. Waktu dokter mendiagnosa saudara, hal-hal itulah hari yang jahat, kamu berkata tidak. Waktu saudaraku analis keuangan mengatakan keuanganmu akan bangkrut, katakan tidak. Itulah kamu melawan. Waktu kamu melawan, kamu akan melihat kemenangan menjadi bagian saudara. Engkau akan tetap berdiri teguh, saudaraku. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Waktu Anda lihat ATM saudara, dan kemudian saudaraku Anda lihat, waduh uang cuma sebegini, saya mau kasih tahu, Anda berkata tidak. Sebab apa? Berkatku bukan dari bisnisku, tapi dari Tuhan. Tuhan bisa pakai bisnisku, Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan memberkati aku. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saudara yang ada di sini. Semua Anda dan saya lebih dari burung. Yang amin lebih dari burung, yang gak amin setara dengan burung. Terserah saudara. Saya ulangi lagi supaya saudara lebih dulu. Burung aja di udara dipelihara, apalagi saudara dan saya. Semua yang di sini lebih daripada burung. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Lawan iblis. Amin. Saya percaya masih banyak kesempatan untuk kita bisa lakukan. Lawan iblis. Pertama dengan iman yang keteguh. Yang kedua dengan apa? The power of no. Katakan tidak pada setiap godaan. Katakan tidak pada setiap kefasikan. Katakan tidak waktu dokter memvonis Anda sakit. Katakan tidak waktu analis ekonomi, analis keuangan mengatakan usahamu, pabrikmu akan tutup. Katakan tidak. Maka perubahan akan cepat terjadi. Apa yang kau lakukan waktu musim hujan begini? Lewat. Jualan apa tuh Pak Gatot? Es krim. Anakmu minta es krim, anak kecil. Apa yang Pak WW katakan waktu Andri, Sherly, Yabes masih kecil? Pak WW pasti akan berkata, enggak. Betul? Maka anak-anak enggak dapat es krim. Perkataan tidak Pak WW penuh otoritas. Hal yang sama, iblis akan lari daripadamu waktu kamu berkata tidak, berkata tidak. Maka pada hari jahat kamu tetap berdiri dan kamu memenangkan pertempuran. Bangkit berdiri saudaraku, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Boleh angkat tangan sama-sama. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapak Ibu angkat kedua tangan, percaya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi, percaya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Menolongku. Katakan tidak pada sakit penyakit. Katakan tidak pada kemiskinan. Katakan tidak pada kebangkrutan. Katakan tidak pada serangan iblis. Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Inilah yang sudah Dia perbuat bagimu. Dan karena ini identitasmu menjadi baru. Anda dan saya adalah anak yang dikasihi, yang dikenan. Dan engkau sudah dibenarkan, engkau sudah disempurnakan. Tak bercacat celah selamanya. Itulah identitas saudara. Amin. Segala sesuatu adalah milikmu. Jangan mau dibohong-bohongi oleh iblis lagi. Saudaraku, dia ngiming-ngimingi sesuatu yang sudah menjadi milikmu. Jangan mau didustai lagi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Ini darah Yesus yang menyelamatkan saudara, yang menjaga saudara, yang melindungi saudara. Yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Saya berkata tidak untuk roh maut yang sedang bergentayangan, kata hamba Tuhan A di Indonesia. Saya katakan tidak
untuk gelombang ketiga COVID-19. Saya katakan tidak untuk sakit penyakit dan kematian yang mengincar saudara. Saya katakan tidak dalam nama Yesus untuk ancaman kebangkrutan, ancaman kemiskinan, dan semua diagnosa dokter yang mengatakan Anda sakit AB. Saya katakan tidak dalam nama Yesus. Haleluya. Saat saya divonis dokter usus buntu, saya katakan tidak. Saya melihat perubahan terjadi. Waktu Harvest divonis ITB, saya katakan tidak. Mujizat terjadi. Hal yang sama waktu kau berkata tidak, engkau akan mengalami mujizat kemenangan, pemulihan yang Tuhan lakukan bagimu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, persepuluhan kami, berkati semua tangan yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih, damai sejahtera kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.